DPR resmi mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. DPR bergeming di tengah pro kontra yang muncul terhadap sejumlah pasal yang dimuat dalam RUU KUHP. Perubahan dalam undang-undang tersebut dinilai memuat pasal-pasal bersifat karet dan berpotensi mengarah pada praktik penyalahgunaan wewenang. Kita akan bahas bersama Profesor Hipnu Nugroho, ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat siang, Prof. Hipnu. Selamat siang, Mas. Prof, sebelum kita masuk ke poin-poin dalam pasal di RUU KUHP yang sudah disahkan siang hari ini oleh DPR menjadi undang-undang, mari kita bahas soal ruang pembahasan di DPR. Apa catatan Anda terkait dengan ruang pembahasan yang tadi Habibur Rahman atau Komisi 3 bilang sudah sejak setahun yang lalu begitu, Prof? Ya, saya kira ini suatu RUU yang luar biasa, Mas ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan RUU KUHP, ini kita lihat dulu dari HIR menjadi KUHP. Ini lompatan yang luar biasa. Karena berpikirnya kalau kita lihat dalam ilmu hukum itu berasas pada inquisitur menjadi akusatur. Dari objek menjadi subjek. Nah, sekarang berubah lagi dengan kondisi situasi masyarakat adalah check and balance, ada keseimbangan yang dalam rangka untuk menuju due process of law. Ini suatu tindakan luar biasa. Makanya kalau kita melihat sebagai bentuk paparan Ketua Komisi 3 tadi Pak Habib, upaya-upaya paksa yang dilakukan sudah berkembang dan menjadi harus izin pada Ketua Pengadilan Negeri. Ini saya kira juga sebagai bentuk kemajuan yang luar biasa. Kemudian kemajuan-kemajuan yang lain tentang kaitannya dengan penyidikan. Ini juga bagian dari luar biasa. Cuman memang tafsir-tafsir yang karet ini harus juga diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Jadi masukan-masukan teman-teman koalisi sipil sebagai bentuk kekhawatiran karet. Karena dalam hukum acara pidana, hukum formil, itu tidak ada tafsir. Beda dengan hukum material, ada tafsir otentik, tafsir sistematik. Oleh karena itu, kalau itu menjadikan hukum RUU acara pidana itu menjadikan karet, potensi penyalahgunaan tinggi sekali. Dengan demikian, perumusan-perumusan yang dikhawatirkan ini saya kira menjadi catatan sendiri bagi penegak hukum. Jangan sampai ini menjadikan suatu modal untuk penyalahgunaan wewenang. Karena ini akan berpotensi terjadi adanya suatu abuse of power. Dan itu harus dihindari. Dengan demikian, konsep hukum acara pidana yang dicari ini betul-betul hukum yang membatasi kewenangan negara. Membatasi hak-hak penasihat hukum dalam rangka untuk kondisi check and balance, meletakkan pada due process of law sehingga dalam suatu keseimbangan yang sama dalam mencari kebenaran material gitu. Baik, tadi kita sudah berbicara soal bagaimana ruang pembahasannya, bagaimana Komisi 3 DPR membahas dengan fraksi di DPR, dengan perwakilan pemerintah, mengakomodasi pendapat-pendapat dari ahli dan juga masukan dari masyarakat. Kita sekarang masuk ke pasal-pasalnya, Prof. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat ada sejumlah pasal bersifat karet dan berpotensi mengarah pada praktik penyalahgunaan wewenang. Menurut Prof. Hipnu, pasal berapa saja atau poin-poin dalam pasal berapa saja yang berpotensi terjadi hal ini? Ya, tadi saya membaca berbagai media memang terhadap upaya paksa. Jadi upaya paksa itu memang upaya yang memaksa. Jadi itu harus dibatasi. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ketua DPR tadi, oh enggak, itu keliru, hoak kan gitulah. Lah, disinilah saya kira kita harus membaca teks aslinya seperti apa. Karena namanya di dunia media sosial itu banyak sekali mana teks yang asli. Dengan demikian kalau memang itu sebagai bentuk upaya paksa harus izin harus clear. Cuman yang menjadi problem memang antara penyelidikan dan penyidikan. Kayaknya saya baca sekilas ya, mungkin mudah-mudahan tidak keliru. Di dalam penyelidikan itu sudah ada upaya-upaya paksa. Kan itu. Padahal dalam penyelidikan itu baru mencari suatu peristiwa. Sekarang apa perbedaannya antara penyelidikan dan penyidikan? Nah, ini yang saya kira mungkin ada suatu batasan penangkapan dalam penyelidikan dan itu memang dimungkinkan dalam hal tertangkap tangan. Nah, ini yang saya kira
kekhawatiran itu perlu dimaknai untuk batas tegas. Apa itu penyelidikan? Apa penyidikan? Karena tampaknya menjadi luas sekali sekarang. Dalam penyelidikan itu upaya-upaya paksa pun sudah dilakukan. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan teman-teman koalisi sipil itu untuk menjadikan suatu ketegasan. Sehingga tidak terjadi permainan main hakim sendiri ataupun penyalahgunaan kewenangan tadi. Baik, berarti yang Anda soroti salah satunya soal aturan penyidikan dan penyelidikan yang harus tegas, begitu aturan harus jelas, Prof, ya, begitu ya. Undang-undang KUHP ini dinilai bakal mempersempit ruang pra-peradilan, memperluas kekuasaan aparat, kemudian juga tidak memberikan jaminan kepada kelompok rentan. Apakah yang Anda cermati dari beberapa draft atau susunan begitu ya rancangan undang-undang hukum, kitab undang-undang hukum acara pidana atau RUU KUHP itu benar begitu, Prof? Kalau kita melihat tidak ya, kalau kita melihat tentang kaitannya dengan pengawasan rencana pra-peradilan, itu malah diperluas. Artinya kalau melihat sekarang ini kan dalam arti terlalu sempit hanya 7 hari. Untuk menilai saksi bagaimana. Ini saya kira langkah progresif. Nah, langkah progresif. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan antara teman-teman pengamat dengan anggota DPR itu saya kira itu perlu komunikasi. Perlu duduk bersama. Dalam 2 bulan ini perlu menjadikan suatu catatan bahwa tidak seperti yang bayangkan. Karena jangan sampai juga ini berlarut, tapi ini sebagai bentuk batasan bahwa sesegera mungkin. Cuman yang jadi masalah gini, Mas, apakah tidak ada suatu perdebatan? Tadi Bu Puan menyatakan 2 Januari berlaku. Lah, ini masa transisi ini yang saya kira menjadi situasi yang ada krusial antara penegak hukum dalam menerapkannya. Karena ada hal-hal yang baru tentang penetapan tersangka baru, tentang upaya paksa juga terbaru, kemudian juga kalau kita lihat catatan kami upaya hukum banding yang tadinya memang betul banding itu sebagai catatan judek faksi, tapi dalam pasal RKUHP ini mewajibkan. Nah, jadi pemeriksaan itu tidak hanya di pengadilan negeri, besok di pengadilan tinggi itu pemeriksaan ulangan betul. Nah, itu yang menjadi catatan. Yang selama ini kan hanya pemeriksaan dokumen, walaupun disyaratkan dokumen, tapi menurut catatan kami tidak pernah. Lah, besok harus dilakukan. Lah, ini saya kira sebagai terobosan baru sehingga dalam mencari kebenaran material pada teman-teman penasihat hukum, korban dan sebagainya dapat diulang kembali. Ini saya kira suatu menarik untuk menjadikan kajian bersama. Walaupun nanti memang berlarut-larut nanti, karena kita lihat pemeriksaan pengadilan negeri itu bisa 60 hari bahkan 90 hari. Bagaimana di pengadilan tinggi? Kalau itu memang diulang kembali. Karena memang buktinya itu judek faksi. Jadi pemeriksaan fakta. Begitu. Baik, meski telah disahkan menjadi undang-undang, kita tahu bersama bahwa pro kontra di luar sana masih ada begitu ya, terkait dengan beberapa pasal yang dianggap kurang sesuai dan kurang mengakomodasi pendapat publik. Lalu Prof. Ibnu, sebenarnya kan masih bisa diajukan judicial review di MK sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani tadi. Bagaimana peluang judicial review menurut Anda, Prof. Ibnu? Ya, peluangnya besar sekali. Karena di sini meletakkan hak-hak sebagai korban. Hak-hak masyarakat, apalagi kalau negara terlalu kuat dalam tanda petik penasihat hukum terlalu luas dalam suatu penyelesaian suatu perkara. Dan kalau kita lihat, Mas, perkembangan dinamika KUHP yang lama itu pun juga tumbuh berkembang dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perbaikan. Nah, putusan-putusan perbaikan kemarin akhirnya diakomodir dalam RKUHP baru. Sekarang pertanyaan kembali, ketika RKUHP baru itu ternyata ada suatu perdebatan hak-hak konstitusi, saya kira peluangnya di sana. Ini satu langkah konstitusional bagi masyarakat, bagi pencari keadilan untuk menguji kembali pasal mana yang karet, pasal mana yang tidak memberikan perlindungan, pasal mana yang merugikan, pasal mana yang bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ini saya kira suatu langkah tepat ya. Walaupun memang sebetulnya kalau bisa sedikit mungkin dilakukan uji materi kan gitu kan. Tapi karena kondisi yang mendesak dalam waktu 2 tahun mau tidak mau lewat konstitusi ke depan itu sebagai cara-cara untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki dari pasal-pasal yang ada di dalam KUHP baru yang akan dilaksanakan itu. Baik, seperti yang Anda katakan Prof. Ibnu, RUU ini merupakan RUU yang luar biasa, baik dari ruang pembahasannya, poin-poin krusial yang ada dalam pasal-pasal tersebut hingga pro kontranya. Terima kasih atas perspektif yang telah Anda bagikan di program Kompas Siang hari ini, Prof. Ibnu. Selamat siang, salam sehat. Selamat siang.